Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Salwa Febriani dengan NIM 4243220029 dari kelas PSB 24D jurusan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Maboya Multifasciata dan Calotes sp. Sebelum kita mengetahui lebih dalam apa itu Maboya Multifasciata dan Calotes sp, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ciri-ciri morfologinya, yaitu pada Calotes jantan di mana ukuran tubuhnya lebih besar dan lebih panjang dibandingkan dengan betina. Warna tubuh lebih cerah dan mencolok, terutama saat musim kawin, bisa kemerahan atau orange pada kepala atau leher. Jengger atau duri di punggung lebih jelas dan tinggi, dan kepala lebih besar dan rahangnya lebih kuat. Sedangkan pada Calotes betina, ukuran tubuhnya lebih kecil dibandingkan dengan jantan, warna tubuhnya lebih pucat atau tidak mencolok, jengger punggungnya lebih rendah atau kurang menonjol, serta kepalanya lebih kecil dan lebih ramping. Selanjutnya itu ada ciri-ciri morfologi pada Maboya Multifasciata jantan, yang dimana itu tubuhnya relatif lebih besar dan lebih panjang, pangkal ekornya itu lebih tebal karena terdapat hemipenis, kepala sedikit lebih besar dan lebih lebar, dan warna tubuhnya kadang lebih kontras dibandingkan dengan betina. Pada ciri-ciri morfologi Maboya betina, ukuran tubuhnya lebih kecil dari jantan, pangkal ekor lebih ramping, kepala lebih kecil dan sempit, serta warna tubuhnya biasanya lebih polos atau tidak terlalu kontras. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai organ genitalia internal pada jantan dan betina, di mana pada jantan memiliki sepasang testis. Organnya ini berbentuk bulat lonjong, berwarna putih kekuningan, terletaknya itu asimetris. Di kiri kanannya terdapat saluran halus setipis benang, berkelok-kelok, berwarna putih yang merupakan epididymis. Lanjutan organ tersebut adalah vas deferens, cenderung lebih tebal dan lurus menuju ke arah kloaka. Nah, jadi letak kloakanya ini tersembunyi di sebalik cingulum pelvikum. Oleh karena itu, bagian cingulum ini harus dibuka terlebih dahulu. Korpus adiposum terdapat di sekitar cingulum, berbentuk lembaran, tebal, berwarna kuning pucat atau kecoklatan, cenderung mendominasi bagian bawah abdomen atau perut. Nah, jadi kalau pada betina itu memiliki sepasang ovarium berwarna putih cenderung transparan, berbutir-butir atau mengandung sel telur. Letaknya itu asimetris, saluran telurnya itu sedikit berkelok-kelok berwarna putih, dilanjutkan dengan bagian uterus yang cukup tebal berwarna putih dan bermuara pada kloaka. Selanjutnya itu ada mekanisme reproduksinya. Nah, jadi tipe perkembangbiakan pada Maboya dan Calotes itu adalah ovovivipar, beranak dan bertelur. Sel telur yang telah masak di dalam ovarium akan mengalami ovulasi atau pelepasan sel telur masak dari ovarium, kemudian bergerak menuju ke ostium abdominal hingga mencapai daerah tuba falopi. Nah, jadi di tempat ini sel telur itu akan dibuai oleh sperma. Bila fertilisasi berhasil, maka akan terbentuk zigot. Zigot kemudian akan mengalami pembelahan dan membentuk morula, blastula, gastrula sambil bergerak turun menuju ke uterus. Di dalam uterus ini, calon embrio ini tidak dibungkus dengan cangkang serta tidak juga membentuk plasenta, melainkan hanya membentuk bungkus embrio saja atau korion. Embrio tumbuh menggunakan cadangan yolknya sendiri tanpa mengambil nutrisi dari dinding rahim induknya. Dalam hal ini, uterus hanya sebagai tempat tumbuh embrio saja. Setelah fase organogenesis lengkap, akan dilahirkan oleh induk dalam bentuk kadal atau bunglon kecil. Demikian penjelasan saya mengenai materi Maboya Multifasciata dan Calotes sp. Semoga dengan pembelajaran ini dapat bermanfaat buat semuanya dan dapat dijadikan sebagai bahan pelajaran. Terima kasih.